Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Para jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pagi ini kita bisa bertemu lagi, dan kita berharap mudah-mudahan setiap pertemuan kita, termasuk pertemuan kita pada pagi hari ini, benar-benar menjadi pertemuan yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Para jamaah yang dirahmati Allah, hari ini saya ingin menjelaskan persoalan yang sederhana, yaitu persoalan yang oleh banyak orang dianggap bukan menjadi persoalan. Tetapi kalau kita sedikit cermat dan kemudian melihat kejadian-kejadian yang terjadi di antara kita akan mengerti apa yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan pada pagi hari ini. Suatu saat saya ini oleh seseorang untuk datang jam 8 pagi. Saya katakan ya, dengan sangat yakin, karena datang jam 8 itu merupakan sesuatu yang sangat mudah untuk kita lakukan. Dan saya terbiasa datang ke kampus itu sebelum jam 8. Pagi-pagi saya sudah mau datang ke kampus itu sebelum jam 8, dan saya sengaja untuk memakai taksi. Saya perkirakan dari rumah sampai ke kampus itu kira-kira 20 menit. Saya beri reserve waktu setengah jam. Setengah 8 saya manggil taksi. Ya alhamdulillah, taksi itu datang segera. Dan begitu saya naik taksi, saya udah yakin jam setengah 8 itu saya akan bisa tepat waktu datang di kampus Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Tapi apa yang terjadi? Ternyata jalanan waktu itu macet, karena waktu itu hari Ahad, hari Minggu kalau sekarang orang mengatakan hari Ahad itu hari libur. Dan di Jogja waktu itu penuh dengan para wisatawan, sehingga jalannya taksi dari rumah saya sampai ke kampus itu tersendat, sehingga saya terlambat kira-kira seperempat jam. Dan para mahasiswa saya yang sudah berjanji menunggu. Saya memakai HP, saya ngomong, maaf saya harus terlambat ini karena di jalanan macet. Sampai di sana ternyata terlambat beberapa jam. Disitulah saya ingat kemudian nasihat guru-guru saya, jangan pernah memastikan sesuatu, karena kepastian itu hanya ada di tangan Allah. Katakan dengan kalimat insya Allah. Insya Allah itu sebuah kalimat yang mengandaikan bahwa kalau Allah mengendaki, ya sesuatu itu pasti terjadi. Tapi kalau Allah tidak mengendaki, sesuatu itu pasti tidak terjadi. Jadi kehendak Allah itu mutlak akan terlaksana, dan tidak ada seorang pun makhluk Allah yang bisa menghalangi kehendak Allah. Dan disitulah kita harus sadar bahwa kita itu
harus bersandar kepada Allah, harus hanya bergantung kepada Allah. Maka kalimat insya Allah itu menjadi sangat penting untuk kita ucapkan ketika kita itu mau melakukan sesuatu, karena kita tidak bisa memastikan sesuatu itu akan terjadi atau tidak. Kita hanya akan bisa memperkirakan sesuatu itu akan terjadi atau tidak. Itu yang disebut harapan. Maka dikatakan insya Allah, jika Allah menghendaki. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, kalimat insya Allah ini memang ada ceritanya, ya. Latar belakang atau sebab turunnya ayat yang terkait dengan kata insya Allah itu ada di dalam kitab tafsir. Dikisahkan di dalam kitab tafsir bahwa turunnya ayat yang terkait dengan kalimat insya Allah itu terjadi ketika orang-orang Quraisy menanyakan kepada Rasulullah Nabi Muhammad SAW tentang kisah Ashabul Kahfi. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, besok saya akan memberitahukan apa yang kalian tanyakan. Dan besok pagi akan dijelaskan Rasulullah. Ternyata informasi tentang Ashabul Kahfi ini tidak juga datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi wahyu tentang Ashabul Kahfi itu tidak turun pada esok paginya, sehingga menjadi pembicaraan penduduk Makkah. Dan pada saat itu Rasulullah bersedih. Dan wahyu tentang Ashabul Kahfi itu turun pada hari ke-15 setelah itu, sebagai teguran kepada Rasulullah SAW, karena pada waktu itu Rasulullah terlalu yakin dan memastikan sesuatu itu akan terjadi dan bisa dia peroleh. Rasulullah tidak mengucapkan kalimat insya Allah. Nah, kata para ulama, hal ini merupakan bimbingan yang datang dari Allah untuk Rasulullah, dan sekaligus Rasulullah memahami bahwa ketika kita ini ingin melakukan sesuatu atau melakukan sesuatu di masa yang akan datang, masa akan datang itu tidak harus lama, di masa akan datang itu bisa sebentar. Hendaklah kita itu mengembalikan semuanya kepada Allah. Katakan insya Allah. Dan tanpa mengucapkan kata insya Allah itu sama sekali kita telah mendahului ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada yang pasti di dunia ini kecuali segala sesuatu yang telah diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam ayat yang terdapat di dalam surat Al-Kahfi, tepatnya pada ayat 23 sampai ayat 24, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghada illa ayyasha Allah wadhkur rabbaka idza nasita wa qul asa ay yahdiyani rabbi li aqraba min hadza rasyada. Dan janganlah sekali-kali kamu mengatakan tentang sesuatu, sesungguhnya aku akan mengerjakan ini besok pagi, kecuali dengan menyebut insya Allah. Dan ingatlah ketika Tuhanmu menyatakan sesuatu kepada dirimu. Ingatlah kepada Tuhanmu. Jika kamu lupa, dan katakanlah, mudah-mudahan Tuhan akan memberiku petunjuk kepada yang lebih dekat kebenarannya daripada hal ini. Ini adalah satu sikap yang harus ada pada setiap orang yang beriman, bahwa kepastian itu hanya datang dari Allah. Allah lah yang akan memberikan sesuatu atau tidak memberikan sesuatu. Allah ya akan menentukan semuanya.
termasuk apa yang akan terjadi pada diri kita kapanpun dimanapun kita berada. Jadi kapanpun dari manapun kita berada, Allah yang akan menentukan. Nah, para jemaah yang dirahmati Allah, Rasulullah SAW itu membimbing kita bahwa ketika kita ini akan melakukan sesuatu di masa yang akan datang, adalah mengembalikan semuanya kepada Allah dengan kata insya Allah. Karena tanpa mengucapkan kalimat insya Allah, sama saja kita ini telah mendahului ketetapan Allah. Karena sekali lagi, tidak ada yang pasti di dunia ini kecuali segala sesuatu yang sudah diputuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, kisah lanjut dari cerita ini memang banyak di dalam kitab tafsir. Diceritakan di dalam sebuah kitab tafsir, suatu hari ketika orang-orang Quraisy mengutus seorang yang bernama An-Nadhr bin Al-Harith dan Uqbah bin Abi Mu'ayth untuk menemui seorang pendeta Yahudi di Madinah dalam rangka untuk menanyakan kenabian Muhammad SAW. Dan diceritakan singkatnya, kedua utusan itu menceritakan segala hal yang berkaitan dengan sikap, perkataan dan perbuatan Muhammad. Lalu pendeta Yahudi itu mengatakan, tanyakanlah kepada Muhammad akan 3 hal. Jika dapat menjawabnya, katakan, pastikan bahwa ia adalah nabi yang diutus. Akan tetapi jika tidak dapat menjawabnya, kamu harus yakin bahwa dia itu hanyalah orang yang mengaku-ngaku sebagai nabi. Yang pertama, tanyakan tentang pemuda-pemuda pada zaman dahulu yang berpergian dan apa yang terjadi pada mereka. Yang kedua, tanyakan juga tentang seorang pengembara yang sampai ke Masyriq dan Maghrib dan apa yang terjadi padanya. Ketiga, tanyakan pula kepadanya tentang ruh. Nah, singkat cerita, pulanglah utusan itu kepada kaum Quraisy. Lalu mereka berangkat menemui Rasulullah SAW dan kemudian menanyakan ketiga persoalan itu kepada Rasulullah SAW. Dan atas pertanyaan itu Rasulullah SAW bersabda, aku akan menjawab pertanyaan Anda besok pagi. Dan sekali lagi Rasulullah menyatakan hal itu tanpa disertai kalimat insya Allah. Nah, dikisahkan Rasulullah SAW itu menunggu-nunggu wahyu sampai 15 malam, tetapi Jibril tidak kunjung datang. Nah, orang-orang Makkah pun mulai mencemooh dan Rasulullah sendiri sangat sedih, terutama ketika beliau tidak segera mendapatkan informasi dari Allah. Dia gundah, dia resah, dia gelisah, dan bahkan sebagai manusia dia malu karena tidak tahu apa yang harus dijawab, dikatakan kepada orang-orang Quraisy itu. Kemudian singkat cerita, datanglah Jibril yang membawa wahyu yang isinya teguran kepada Rasulullah Nabi Muhammad SAW karena beliau telah memastikan sesuatu pada esok hari tanpa mengucapkan kalimat insya Allah. Nah, ini kisah yang saya baca dari kitab tafsir. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, salah satu yang bisa kita lacak adalah keterangan dari Ibnu Jarir At-Tabari dalam kitab Jami'ul Bayan. Dia menjelaskan dengan penjelasan inilah pelajaran Allah kepada Rasulullah Nabi Muhammad SAW agar beliau jangan sampai memastikan sesuatu perkara itu akan terjadi tanpa halangan apapun, kecuali menghubungkannya dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sekali lagi Rasulullah ditegur, dan teguran ini memang dinyatakan oleh Allah melalui malaikat Jibril kepada Rasulullah Nabi Muhammad SAW, tapi spiritnya untuk kita semua. Jadi kita pun diingatkan oleh Allah melalui Rasulullah agar kita tidak memastikan sesuatu itu pasti akan terjadi tanpa ada kendala apapun. Karena semua itu hanya akan terjadi karena izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Makanya saya itu sering berguru dengan teman-teman saya, siapapun termasuk para dokter. Sehebat apapun dokter tidak bisa memastikan kesembuhan pasien dengan pengobatannya. Dia hanya bisa mengatakan insya Allah. Apalagi sekarang ini kan seringkali orang mengatakan, ayo lakukan begini dan begitu, maka Anda pasti akan terhindar dari virus corona. Saya katakan jangan begitulah. Protokol kesehatan itu ditawarkan kepada semua orang dalam rangka ikhtiar, upaya, dengan harapan kita tidak terpapar atau terinfeksi virus yang namanya Corona 19 itu. Karena faktanya sudah memakai protokol kesehatan seketat apapun, banyak orang yang kena. Sudah pakai masker, sudah mengambil jarak dengan orang lain, tidak berkumpul-kumpul, bahkan lebih sering di rumah, sudah pakai hand sanitizer, rumahnya disterilkan dengan obat-obatan yang luar biasa, dengan cairan yang disemprotkan yang disebut disinfektan. Semua itu direkayasa sedemikian rupa, ternyata kena itu. Bahkan ada cerita ada kira-kira 40 orang yang sudah sama-sama divaksinasi di ruangan yang sudah dikatakan steril, mengambil jarak satu sama lain ketika duduk, sudah memakai masker, dengan kehati-hatian yang luar biasa, masih kena juga. Dan masih banyak kejadian-kejadian yang seperti itu. Ada seseorang yang sudah menjaga dengan protokol kesehatan yang sangat ketat, sudah melakukan vaksinasi, sakit, kemudian meninggal. Dan dikatakan oleh para dokter terjadi kasus itu karena terinfeksi virus corona. Padahal sudah melakukan vaksinasi sekali. Jadi vaksinasi dengan vaksin sehebat apapun itu tidak akan bisa menjamin dengan sebuah kepastian. Ini hanya sebuah ikhtiar. Vaksinasi itu kan sebuah ikhtiar saja untuk menyatakan bahwa kita ini berhati-hati agar tidak terinfeksi virus corona. Tetapi siapa yang bisa menjamin? Apalagi secara teoritis kan mungkin sangat terjadi mutasi virus itu sedemikian rupa sehingga vaksin itu tidak begitu efektif untuk menghambat terinfeksinya orang itu dari virus corona. Jadi tidak ada jaminan orang yang divaksin untuk tidak terpapar atau terinfeksi virus corona dimanapun pun untuk siapapun. Jadi jangan memastikan. Sementara ada orang yang meskipun ini bukan harus menjadi panduan, yang tidak berhati-hati, tidak pernah melakukan vaksinasi, terhindar dari virus corona itu, tidak pernah terpapar dan tidak pernah terinfeksi. Dan ini sebuah fakta empiris yang harus kita pahami. Ketika Allah menghendaki, semua pasti terjadi. Ketika Allah tidak menghendaki, semua pasti tidak terjadi. Dan disitulah sikap seorang yang beriman ketika bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disinilah orang kemudian menjadi orang yang rendah hati untuk selalu bermohon kepada Allah dengan doa-doa kita. Karena ikhtiar apapun dari manusia itu tidak bisa memastikan orang itu akan mendapatkan atau tidak mendapatkan sesuatu. Dan doa itu pun juga harus dilakukan dengan sebuah harapan, bukan pemastian. Jadi ketika orang berdoa itu berharap, kepastian itu hanya akan datang dari Allah. Maka sikap tawakal itu menjadi sesuatu yang harus kita miliki ketika kita melakukan atau tidak melakukan sesuatu, karena yang terpenting adalah ikhtiar dan doa kita sudah kita coba untuk kita lakukan, sehingga pada saatnya kita tinggal memasrahkan dan memastikan bahwa semua itu akan terjadi atau tidak karena kehendak Allah. Disinilah saya memaknai bahwa kata insya Allah itu luar biasa maknanya. Di dalam kata insya Allah itu dikandung makna paling tidak 4 hal. Yang pertama, hal yang pertama, manusia itu memiliki ketergantungan yang tinggi atas rencana dan ketentuan Allah. Dan ini sikap tauhid yang harus kita miliki. Jadi kita ini
bergantung sepenuhnya kepada Allah. Desain Allah itu pasti, rencana Allah itu pasti, dan ketentuan Allah itu pasti. Dan kalau Allah sudah merencanakan dan menentukan semuanya, semua pasti terjadi. Sebaliknya, ketika Allah tidak merencanakan dan tidak menentukan, sesuatu itu pasti tidak terjadi. Itu sikap tauhid. Ketika saya membaca surat Al-Ikhlas, ada kata-kata Allahus Samad, Allah tempat kita bergantung. Itu artinya kita itu bergantung penuh pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sikap yang pertama yang harus kita miliki. Yang kedua, di dalam kata insya Allah itu terkandung mana? Menghindari kesombongan, karena kesuksesan itu bisa dicapai oleh orang bukan karena dia itu hebat. Orang bisa sukses dalam dunia politik, orang bisa sukses dalam dunia bisnis, orang sukses dalam dunia keilmuan, dan orang sukses dalam wilayah status sosial yang bermacam-macam. Itu bukan karena dirinya itu berhasil meraih sesuatu tanpa campur tangan Allah. Hanya karena Allah mengizinkan orang itu menjadi sukses. Jadi jangan sombong ketika kita menjadi orang kaya, kita menjadi orang penting, kita menjadi orang yang berilmu. Saya selalu mengingatkan kepada saudara-saudara saya, teman-teman saya, sahabat-sahabat saya yang pintar-pintar, yang kaya-kaya, yang punya jabatan itu jangan sombong. Karena pada saat Allah mengendaki, semuanya akan bisa diambil oleh Allah dengan tiba-tiba. Yang pintar bisa menjadi lupa dengan ilmunya, yang kaya bisa menjadi habis kayaannya karena kehendak Allah, yang berkuasa itu bisa lengser tiba-tiba karena kehendak Allah. Jangan sombong. Kita kan masih ingat cerita tentang Fir'aun, bagaimana berkuasanya Fir'aun. Lengser juga dengan perhitungan yang tidak rasional, yang saya sebut dengan sesuatu yang meta rasional, di balik kemampuan akal kita untuk menalar. Padahal di situ ada kekuasaan yang luar biasa yang didukung oleh banyak hal yang di atas kertas gak mungkin dikalahkan oleh Musa dan pengikutnya. Demikian juga peristiwa yang menimpa Nabi Ibrahim alaihissalam, itu semuanya kan di luar penalaran kita, di luar kemampuan kita menalar. Ketika Nabi Ibrahim dibakar tidak terbakar, ketika Nabi Ibrahim diperintah untuk menyembelih anaknya bernama Ismail, ternyata Allah melindungi keduanya. Dan masih banyak cerita-cerita, misalnya cerita tentang Nabi Ayub yang sakit, yang sakitnya itu dikatakan oleh para tabib gak mungkin sembuh, ternyata atas kehendak Allah sembuh total. Nabi Muhammad SAW itu bergerak sendiri, berdakwah untuk mengubah masyarakat Arab pada waktu itu dari orang-orang musyrik menjadi orang-orang yang bertauhid. Itu kan sesuatu yang luar biasa dan sulit dinalar, tetapi semuanya terjadi atas kehendak Allah. Jadi yang kedua, hindari kesombongan, karena kita ini menjadi orang, menjadi sesuatu, menjadi sukses bukan karena kemampuan diri kita, tetapi karena kehendak Allah, karena izin Allah. Yang ketiga, kita itu diminta untuk menunjukkan sikap rendah hati, sifat tawadhu, karena kita punya keterbatasan diri untuk melakukan sesuatu di hadapan manusia dan apalagi di hadapan Allah. Kita ini tidak bisa menentukan apapun untuk siapapun, dimanapun dan kapanpun. Kita jangan kemudian jumawa dengan sikap ujub kita mengatakan kalau sudah saya yang melakukan pasti bisa, serahkan semua pada saya. Sekali lagi itu kesombongan, dan kita harus melanjutkan dengan sikap rendah hati. Ketika kita dimintai tolong, katakan insya Allah, karena hanya dengan izin Allah kita akan bisa melakukannya. Makanya ketika saya kemarin ditanya oleh mahasiswa saya, Pak, jam 8 bisa memberikan sambutan dalam acara ini, saya katakan insya Allah. Ketika ada seorang dari pengurus takmir masjid di dekat kampus saya bertanya, hari Ahad ada waktu, insya Allah. Bisa ngisi pengajian, insya Allah. Di pagi hari, insya Allah. Itu aja. Karena semua itu bergantung pada kehendak Allah. Allah punya rencana, dan kita juga punya rencana, tetapi rencana Allah itu bisa dipastikan terjadi, dan rencana kita itu hanya mungkin terjadi karena izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ketika kita gagal untuk melakukan sesuatu, jangan pernah kecewa, karena sesuatu itu terjadi karena kehendak Allah.
Sebaliknya ketika kita berhasil melakukan sesuatu, jangan sombong karena keberhasilan kita itu terjadi karena kehendak Allah. Maka jangan sesali apa yang tidak kita miliki, apa yang tidak kita harapkan, apa yang tidak kita capai, apa yang tidak kita peroleh, karena itu bagian dari kehendak Allah yang pasti terjadi pada diri kita dan pasti ada hikmah di balik semua kejadian itu. Sebaliknya ketika kita berhasil menggapai sesuatu, jangan sombong karena apapun yang kita hasilkan itu adalah bagian dari izin Allah pada diri kita. Karena Allah mengizinkan apa yang kita harapkan. Yang keempat, yang terakhir, kata insya Allah itu punya makna optimisme akan hari esok yang lebih baik. Kita itu menjadi orang yang punya sikap optimis. Karena apa? Dengan izin Allah semua pasti akan terjadi kok. Makanya ketika kita sakit, berdoalah kepada Allah dengan sikap optimis. Ketika kita punya keinginan, punya cita-cita, punya harapan, berharaplah pada Allah dengan kata insya Allah. Ketika kita punya kehendak, berkatalah insya Allah. Makanya kata insya Allah itu menjadikan kita itu tenang, nyaman, dan damai karena kita punya sikap optimis bahwa hari esok akan lebih baik karena Allah akan menentukan semuanya karena kehendaknya. Dan kita berdoa dengan doa yang kita panjatkan itu dengan sikap optimis. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, endingnya begini. Bagaimana kalau kata insya Allah itu kita jadikan sebagai tameng atau perisai untuk memperdaya manusia atau dalih untuk melepaskan diri dari tanggung jawab. Nah, ini yang disebut pertanyaan yang nyeleneh, tapi bisa terjadi. Insya Allah saya tidak akan melakukan sesuatu yang baik. Insya Allah saya tidak akan beramal soleh. Insya Allah saya akan berbuat maksiat. Insya Allah saya akan tidak bersikap amanah. Ini adalah sesuatu yang sering ditanyakan orang. Saya menjawab gini, kalau kita itu mengatakan insya Allah dan kita jadikan sebagai perisai untuk memerdaya orang atau menjadi dalih untuk melepaskan diri dari tanggung jawab, kita ini sesungguhnya telah melakukan dua dosa. Yang pertama, kita menipu. Kita telah menipu karena menggunakan nama Allah. Insya Allah saya akan melakukan ini, padahal kita akan membohongi orang. Yang kedua, kita telah menipu diri kita sendiri karena sesungguhnya kita sudah punya keengganan untuk menepati janji kita, kecuali sekedar menjaga hubungan baik dengan teman, dengan sahabat, dengan rekan-rekan kita, dengan relasi kita, ya itu mungkin masih bisa dimaafkan. Jika kita tanya, Mas, bisa datang ke walimatul urus kita? Ya, insya Allah. Padahal kita sudah memperkirakan tidak mungkin karena kita terlalu sibuk. Tapi kita dalam rangka untuk menjaga hubungan kita boleh mengatakan itu. Tetapi kita harus punya upaya untuk mendatangi walimatul urus itu karena kita punya janji. Jangan pernah kita itu sekedar punya janji, tetapi punya keinginan untuk tidak menepati. Itu tidak benar. Janji kita itu utang, dan pada saat kita sudah berjanji, katakan kepada diri kita harus menepatinya. Dan ini yang harus membebani diri kita untuk selalu berupaya melakukan tindakan yang kita janjikan. Nah, inilah para jamaah yang dirahmati Allah. Sekali lagi, yuk kita katakan insya Allah dengan satu harapan, Allah akan memberikan sesuatu yang terbaik pada diri kita, dan kita menjadi tidak terbebani karena kita ini tidak bisa memastikan sesuatu itu akan terjadi atau tidak, pasti terjadi atau tidak, karena semua kejadian itu akan terjadi hanya karena izin dari Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah sekali lagi makna yang luar biasa dari kata insya Allah, yang harus menjadi sebuah kata yang selalu kita ucapkan ketika kita berjanji, utamanya pada siapapun, dimanapun dan kapanpun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.